Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maudiolianti dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti, Bekasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan ekonomi mata kuliah aplikasi komputer yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Uza Sukmana, MPD. Kebutuhan ekonomi. Apa itu kebutuhan ekonomi? Kebutuhan ekonomi adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kebutuhan hidup guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Bicara tentang kebutuhan, apa sih yang dimaksud kebutuhan itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Kebutuhan manusia juga merupakan faktor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan manusia ini bisa berupa barang atau jasa. Barang merupakan sesuatu yang berwujud, contohnya seperti makanan, minuman, dan rumah. Sedangkan jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, contohnya seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Ada beberapa orang yang masih bingung antara kebutuhan dan keinginan. Apakah kebutuhan dan keinginan itu sama? Jawabannya tidak ya teman-teman. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dibeli dan tanpa pertimbangan. Karena memang kebutuhan itu dibeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti makanan, yang dimana makanan merupakan kebutuhan pokok kita. Lalu ada tempat tinggal atau rumah, dan juga pendidikan. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang tidak harus dibeli. Keinginan juga tidak bersifat mengikat, dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Contoh dari keinginan meliputi tas bermerek, gaya hidup yang mewah, dan alat-alat kecantikan. Itu tadi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai kebutuhan dan keinginan tidak seimbang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu sifat manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah mereka peroleh dan mereka miliki. Ini bisa jadi contoh dari keinginan. Karena manusia tidak pernah merasa puas, maka manusia memiliki keinginan yang tinggi. Sampai terkadang mereka mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Selanjutnya yaitu adanya pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi. Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan manusia juga meningkat. Selanjutnya, kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Sedangkan sumber daya untuk menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sifatnya terbatas. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan kelangkaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, namun sumber daya untuk menghasilkan semua barang dan jasa sifatnya terbatas. Itulah yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya. Yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan dasar. Merupakan tuntutan secara ilmiah yang harus dipenuhi. Manusia harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada perkembangannya, kebutuhan primer ini juga menyangkut kebutuhan akan pendidikan. Dengan pendidikan, orang dewasa memiliki keterampilan di bidang tertentu untuk bekal mencari nafkah sendiri. Ini adalah contoh dari kebutuhan primer. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia masih memerlukan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini ada kaitannya dengan faktor lingkungan hidup dan tradisi masyarakat, serta faktor psikologis. Contoh dari faktor lingkungan hidup dan tradisi masyarakat, misalnya kebutuhan masyarakat di kota Jakarta dengan kebutuhan masyarakat di kota Surabaya pastinya akan berbeda. Sedangkan faktor psikologis contohnya seperti seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat sering merasa harus dan wajib memiliki kebutuhan supaya dipandang layak. Contohnya seperti pakaian pesta dan sepatu bermerek. Lalu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini dibeli setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.
Biasanya, kebutuhan tersier ini hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki ekonomi biaya tinggi, atau orang-orang kalangan atas yang biasa hidup mewah. Tapi, ukuran mewah sifatnya relatif. Artinya, pada satu waktu atau tempat mungkin termasuk kategori mewah, sedangkan pada tempat dan waktu yang lain mungkin tidak termasuk barang mewah. Ini dia contoh dari barang-barang tersier, yaitu rumah mewah, mobil mewah, dan perhiasan. Berikut adalah contoh dari kebutuhan primer. Ada rumah, makanan, juga pakaian. Lalu ini beberapa contoh dari kebutuhan sekunder. Ada televisi, buku-buku, dan alat tulis. Kebutuhan tersier. Ada rumah mewah yang nyaman untuk ditinggali. Lalu gaya hidup yang mewah, perhiasan, dan berkeliling ke luar negeri. Macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh unsur jasmani manusia terhadap barang dan jasa. Barang seperti misalnya, pada saat lapar dan haus, kita butuh makan dan minum. Lalu, kalau kita ingin sehat, kita perlu olahraga. Selanjutnya, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berkenaan dengan rohani. Misalnya, jika seseorang dalam keadaan tekanan jiwa atau stres, untuk menenteramkan jiwa dan rohani, ia butuh beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dan juga bisa pergi menemui psikiater atau psikolog. Selanjutnya, kebutuhan manusia pada ilmu ekonomi. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Sedangkan, sumber daya kebutuhan manusia sangat terbatas. Selain itu, manusia juga dibatasi oleh aturan-aturan dan kaidah-kaidah dalam hal dan cara memperoleh alat pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan manusia sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan permintaan konsumsi barang dan jasa yang tinggi, maka akan meningkatkan penawaran barang dan jasa tersebut dalam bentuk peningkatan atau penambahan faktor-faktor produksi yang diharapkan meningkatkan investasi, modal, dan tenaga kerja yang selanjutnya meningkatkan upah atau pendapatan yang memicu kenaikan daya beli dalam perekonomian masyarakat. Itu tadi penjelasan mengenai kebutuhan ekonomi manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.